Bayangkan, seorang wanita sederhana, berhijab anggun, berbaring diam di atas sofa mewah berwarna gading. Di sampingnya, seorang pria Arab berwajah tampan dengan sorban merah putih menatapnya dengan senyuman menggantung. Tapi, bukan senyuman kebahagiaan, melainkan senyuman penuh misteri. Senyuman yang menyimpan rahasia besar di balik dinding istana yang terlalu sunyi. Semua mata tertuju pada mereka. Semua tuduhan meluncur begitu cepat. Semua prasangka menjadi pedang yang mengiris harga diri wanita itu pelan-pelan. Apa yang sebenarnya terjadi antara Aisyah dan majikan Arab itu? Dan, benarkah ia hanya dijadikan simpanan? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita, untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Namanya Aisyah. Gadis kampung sederhana dari Jawa Tengah yang sudah 3 tahun menjadi tulang punggung keluarga setelah sang ayah lumpuh dan ibunya menjahit dari rumah ke rumah. Setiap malam sebelum tidur, Aisyah selalu berdoa di atas sajadah tipisnya, memohon pada Allah agar diberi majikan yang baik, rumah yang nyaman, dan hati yang kuat. Dan doanya terkabul. Atau mungkin, malah menjadi awal dari ujian besar yang belum pernah ia bayangkan. Aisyah diterima bekerja di rumah seorang pria Arab bernama Tuan Hamad bin Rashid Al-Mu'tasim. Seorang duda kaya raya yang hidup menyendiri di Istana Pasir, sebuah rumah megah seluas lapangan bola, dengan pilar emas dan taman bunga yang selalu disiram otomatis. Rumah itu terlalu sunyi. Para pembantu di sana berjalan cepat, bicara pelan, dan nyaris tak pernah bersentuhan dengan sang tuan rumah. Semua tampak seperti robot. Sampai Aisyah datang. Ia langsung mendapat tugas aneh. Bukan mencuci piring atau membersihkan kamar seperti biasanya, tapi merawat taman bunga milik mendiang istri Tuan Hamad. Taman itu ada di belakang istana. Luas, tapi penuh aura dingin. Di tengahnya, ada pohon mawar hitam, bunga yang katanya tidak boleh disentuh siapapun. Hari-hari pertama terasa menegangkan. Aisyah tak sengaja menyiram bunga dengan campuran air sabun cuci. Ia panik. Ia menangis. Ia takut diusir. Namun, yang terjadi justru di luar dugaan. Tuan Hamad melihat langsung kejadian itu. Ia melangkah mendekat. Wajahnya datar. Sorot matanya dalam. Namun sebelum berkata apapun, ia tiba-tiba tertawa pelan. Lalu pergi, meninggalkan Aisyah yang berdiri mematung dengan air mata di pipinya. Itu kali pertama Tuan Hamad tertawa sejak kematian istrinya 3 tahun lalu. Sejak hari itu, Tuan Hamad jadi lebih sering keluar dari ruang kerjanya. Ia sesekali duduk di balkon taman, memperhatikan Aisyah yang dengan cekikikan polos mencoba belajar bahasa Arab dari anak-anak tetangga. Dan Aisyah, tetaplah Aisyah. Ia tak merasa istimewa, tak menyadari perubahan suasana di sekitar dirinya. Ia hanya mengerjakan tugas, sambil sesekali bernyanyi lirih lagu-lagu Jawa di sela-sela menyiram tanaman. Namun, suasana rumah itu mulai berubah. Ada yang merasa iri, ada yang merasa curiga. Dan bisikan-bisikan kecil mulai beredar. Aisyah dekat dengan Tuan Hamad. Katanya sering diajak bicara empat mata. Jangan-jangan dia, simpanan baru sang tuan rumah. Satu sore yang cerah, seorang pelayan memotret Aisyah dan Tuan Hamad yang duduk berdua di ruang tamu. Tak ada pelanggaran, tak ada sentuhan. Hanya percakapan santai sambil meminum teh Arab yang disuguhkan oleh Aisyah. Tapi foto itu menyebar, masuk ke grup WhatsApp TKW Semrets, masuk ke akun gosip luar negeri. Judulnya mencolok, TKW muda dijadikan simpanan oleh Sultan Arab kaya raya. Aisyah kaget, tubuhnya gemetar. Ia tak pernah merasa sehina itu. Dan ketika ia mengetuk pintu ruangan Tuan Hamad malam itu untuk minta izin pulang lebih awal, ia tidak tahu bahwa keputusan besar telah menunggunya di balik pintu kayu berukir itu. Malam itu, suasana rumah Tuan Hamad jauh lebih sepi dari biasanya. Langit di luar jendela tampak menghitam sempurna,
Seolah langit pun ikut bungkam atas apa yang sedang terjadi di dalam istana megah itu. Aisyah berdiri di depan pintu ruang kerja, menggenggam kedua tangannya erat. Matanya sembab. Kabar viral tentang dirinya dan Tuan Hamad sudah sampai ke telinga semua orang. Bahkan, ibunya di kampung sempat menelpon terbata-bata, bertanya apakah berita itu benar. Sakit sekali rasanya dituduh tanpa bisa membela diri. Dan sekarang, ia hanya ingin pergi. Tapi saat Tuan Hamad membuka pintu dan melihat Aisyah berdiri dengan mata bengkak dan suara gemetar, ia tidak mengizinkannya bicara. Ia hanya berkata satu kalimat pendek. Kau tidak akan pergi kemana-mana. Duduk. Aisyah gemetar. Tuan Hamad menunjuk kursi berlapis beludru di dekat meja kerjanya. Ia sendiri berjalan perlahan menuju rak buku di sisi ruangan. Beberapa detik kemudian, ia kembali dengan membawa sebuah kotak kayu kecil, usang, dan penuh debu. Duduklah, dan dengarkan baik-baik. Suaranya lembut, tapi Aisyah tahu, ia sedang tidak main-main. Tuan Hamad membuka kotak itu. Di dalamnya ada tumpukan surat, pita, dan satu buku catatan tua dengan sampul hitam. Ia mengambil satu lembar surat, lalu menyerahkannya pada Aisyah. Ini adalah tulisan tangan mendiang istriku. Bacalah. Aisyah mengusap air matanya, lalu mulai membaca perlahan. Jika suatu hari aku tiada, dan kau merasa istana ini terlalu sunyi, bukalah kembali taman kita. Taman itu bukan hanya tempatku menanam bunga, tapi tempatku menanam harapan. Jika engkau menemukan seorang wanita yang sederhana, lembut, dan penuh kehidupan di sana, jangan takut untuk tersenyum lagi. Jangan takut untuk membuka pintu hatimu. Karena mungkin, dialah cahaya baru yang Allah kirimkan untuk menuntunmu kembali hidup. Aisyah menutup surat itu perlahan. Tangannya gemetar. Ia tidak bisa bicara. Tuan Hamad menatapnya dalam-dalam. Selama ini aku tidak tahu bagaimana harus melanjutkan hidup. Tapi ketika aku melihatmu menghidupkan taman itu, menyanyikan lagu-lagu lucu di pagi hari, membuat para pelayan tertawa, aku sadar, aku sudah terlalu lama hidup dalam duka. Aisyah tak tahu harus merespon seperti apa. Di satu sisi, ada perasaan terharu. Tapi di sisi lain, ia tahu bahwa pembicaraan ini bisa menimbulkan badai baru jika terdengar oleh orang-orang yang salah. Dan benar saja. Keesokan paginya, para pelayan senior mulai melirik sinis. Salah satu dari mereka, bernama Salmah, dengan terang-terangan menuduh Aisyah memanfaatkan kelembutan Tuan Hamad untuk mencari kenyamanan. Baru juga kerja 2 bulan. Sudah duduk-duduk sama tuan rumah. Mau apa kamu? Jadi nyonya. Aisyah hanya terdiam. Ia memilih menunduk, menahan air mata. Ia tidak mau membalas. Ia tidak mau memperkeruh keadaan. Tapi luka itu dalam. Perkataan Salmah terus terngiang di telinganya. Apalagi ketika seluruh pelayan diam-diam membuat petisi untuk meminta Tuan Hamad memecat Aisyah, demi menjaga kehormatan rumah itu. Namun, kejadian paling menyakitkan terjadi 2 hari setelahnya. Saat Aisyah sedang membersihkan kaca jendela ruang makan, ia mendengar sendiri 2 tamu wanita dari kalangan bangsawan berbicara sembari tertawa kecil. Yang muda, cantik, dan dari Jawa. Ciri-ciri pelengkap untuk jadi istri simpanan, bukan? Tawa mereka menyayat hati. Aisyah turun dari kursi, buru-buru masuk ke dapur dan menangis di sudut lemari bumbu. Tangisannya nyaris tak bersuara, tapi mengguncang seluruh jiwanya. Malam itu, Aisyah kembali ke taman. Ia bersujud di bawah pohon mawar hitam, berdoa kepada Allah dengan seluruh luka di dadanya. Ya Allah, aku tidak berniat apa-apa. Jika memang aku hanya pembawa fitnah di rumah ini, maka cukupkan nafasku di malam ini. Namun, saat embun mulai turun dan tubuhnya menggigil kedinginan, Aisyah menyadari satu hal. Ia belum kalah. Ia belum selesai. Keesokan harinya, saat semua pelayan berkumpul untuk rapat mendadak yang diadakan oleh Tuan Hamad, Aisyah duduk paling belakang. Wajahnya tenang. Dan saat Tuan Hamad berdiri di depan mereka sambil membawa map coklat bertuliskan, keputusan final, tak ada yang tahu bahwa satu kejutan besar akan mengguncang rumah itu lebih dahsyat dari gosip manapun.
Pagi itu langit tampak mendung. Tapi bukan hanya karena cuaca. Seluruh rumah Tuan Hamad terasa dingin. Bukan dari hembusan pendingin ruangan, melainkan dari ketegangan yang memenuhi udara. Para pelayan, sopir, bahkan kepala kebun duduk berjajar rapi di ruang tengah istana pasir itu. Di hadapan mereka, Tuan Hamad berdiri dengan tatapan serius, memegang sebuah map tebal berwarna coklat tua. Aisyah duduk di paling belakang. Wajahnya tenang, tapi dalam dadanya perasaannya campur aduk. Ia siap untuk apapun yang terjadi, termasuk kemungkinan terburuk, diusir secara tidak hormat. Tuan Hamad membuka map itu perlahan. Ia tidak langsung bicara. Ia menatap satu persatu wajah pegawainya. Lalu, ia menyandarkan punggung ke meja panjang di belakangnya dan berkata pelan. Aku sudah tahu semua yang terjadi selama 2 minggu terakhir. Termasuk foto, gosip, dan tuduhan terhadap Aisyah. Semua orang menunduk. Beberapa wajah tegang. Beberapa pura-pura bingung. Dan karena itu, aku membuat keputusan. Aisyah menarik napas panjang. Ini saatnya. Mulai hari ini, Aisyah tidak lagi menjadi pelayan rumah ini. Ruangan langsung bergemuruh. Ada yang tersenyum puas. Salmah melirik teman di sebelahnya dan hampir menahan tawa. Tapi sebelum ia sempat bersuara, Tuan Hamad melanjutkan. Karena Aisyah resmi kuangkat menjadi direktur Yayasan Al-MU Tasim. Semuanya terdiam. Tinggi. Seperti petir menyambar di siang bolong. Yayasan itu dibangun oleh istriku almarhumah untuk membantu para janda dan anak-anak TKW di berbagai negara. Dan selama ini, tidak ada yang kuanggap layak memimpin yayasan itu. Sampai Allah mengirim Aisyah ke rumah ini. Salmah ternganga. Mulutnya terbuka tapi tak ada suara yang keluar. Para pelayan lain bingung, kaget, tak percaya. Aisyah sendiri hanya bisa memandang Tuan Hamad dengan mata berkaca-kaca. Ia ingin berkata sesuatu, tapi tenggorokannya tercekat. Tuan Hamad melanjutkan dengan suara lebih lembut. Aisyah tidak hanya membawakan tawa di rumah ini, tapi juga menghadirkan kembali rasa hidup. Ia tidak pernah membela diri dari fitnah. Ia hanya bekerja dan menjaga hatinya tetap bersih. Dan itu, yang membuatku yakin bahwa dialah orang yang ditunjuk Allah melalui doa-doa istriku. Tepuk tangan tak terdengar. Tidak ada yang berani menyela. Setelah rapat selesai, Aisyah masuk ke kamarnya. Duduk di atas kasurnya yang masih sama sejak hari pertama ia tiba. Ia menangis. Tapi bukan karena sakit. Ia menangis karena tak menyangka, di balik semua fitnah, Allah memberinya jalan yang jauh lebih tinggi dari apa yang pernah ia minta. Namun jalan itu ternyata tak semulus yang ia kira. Keesokan harinya, media lokal mulai mengangkat berita dengan headline besar. Sultan Arab angkat TKW jadi direktur yayasan mewah. Ada apa? Foto-foto Aisyah dan Tuan Hamad tersebar lagi. Bedanya, kali ini bukan dari kamera sembunyi-sembunyi, tapi dari wartawan yang berdiri langsung di halaman depan saat Tuan Hamad memperkenalkannya kepada publik. Wawancara pertama Aisyah pun menguras emosi. Ia berdiri di depan banyak orang, dengan mikrofon menempel di bawah dagu. Wajahnya gugup, suaranya nyaris bergetar. Namun ketika ia bicara, semua mata menatapnya penuh haru. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya gadis kampung yang ingin mengabdi. Saya pernah difitnah, pernah ingin pulang, tapi Allah punya rencana. Dan saya percaya, jika kita menjaga niat, maka Allah sendiri yang akan membela. Tepuk tangan bergema di aula itu. Wartawan menunduk. Bahkan beberapa ibu-ibu TKW menangis sambil memeluk Aisyah di luar acara. Tapi di balik euforia itu, Aisyah tahu, badai belum benar-benar berlalu. Karena malam itu, seseorang mengirimkan sebuah surat tak bernama ke kamarnya. Hanya satu kalimat pendek tertulis di atas kertas putih. Jangan kira semua orang senang melihatmu naik. Kami tahu siapa kamu sebenarnya. Aisyah mematung. Tangannya bergetar. Tapi kali ini, ia tidak menangis. Ia hanya menatap surat itu dalam-dalam dan menggenggamnya erat. Karena ia sadar, menjadi seseorang yang dipercayai bukan hanya tentang naik jabatan, tapi tentang siap menghadapi ujian baru, yang jauh lebih besar dari sebelumnya.
Dan di balik semua itu, satu hal yang belum ia tahu. Ada seseorang dari masa lalu Tuan Hamad yang menyimpan dendam lama dan akan datang membawa rencana gelap yang mengancam nama baik Aisyah dan seluruh yayasan yang kini ia pimpin. Beberapa hari setelah penunjukan Aisyah sebagai Direktur Yayasan Al-Mutasim, keadaan mulai tenang di permukaan. Aisyah mulai terbiasa dengan tugas barunya, menyusun program bantuan untuk anak-anak TKW, meninjau laporan keuangan, hingga menerima tamu dari berbagai negara. Namun yang tidak ia sadari, bayang-bayang masa lalu sedang menyusup perlahan ke dalam kehidupannya yang kini mulai stabil. Hari itu, Aisyah diminta masuk ke ruang kerja Tuan Hamad untuk mengambil beberapa dokumen arsip lama milik yayasan. Rak-rak besar berisi ratusan map berjajar rapi. Sebagian mulai berdebu. Ia membuka laci-laci satu persatu, hingga tangannya menyentuh sebuah bundelan tua yang dibalut kain beludru hitam. Rasa penasaran menyeruak. Bundel itu tak ada label, tak ada tanggal. Tapi saat ia membukanya, hatinya langsung bergetar. Di dalamnya terdapat sebuah buku catatan berisi tulisan tangan halus, dalam bahasa Arab yang kaku, namun penuh kelembutan. Itu adalah catatan pribadi almarhumah istrinya Tuan Hamad, Fatimah binti Hafed, pendiri awal Yayasan Al-Mutasim. Aisyah membolak-balik halaman demi halaman. Isinya penuh renungan, catatan harian, dan doa-doa yang ditulis dengan tinta air mata. Namun ada satu halaman yang membuat Aisyah tercekat. Sebuah tulisan dengan tinta emas, ditulis dengan sangat hati-hati. Jika aku tiada sebelum waktunya, dan engkau membaca ini, wahai suamiku, carilah perempuan dari timur yang bisa menyentuh tanah dengan hati, bukan dengan sepatu, yang tidak meminta dihormati, tapi kehadirannya membuat rumahmu kembali hidup. Jangan abaikan tanda dari Allah, karena bisa jadi, itulah penebus sepi setelah aku tiada. Mata Aisyah mulai berkaca-kaca. Bulu kuduknya merinding. Apakah benar? Yang dimaksud Fatimah adalah dirinya? Ia meletakkan catatan itu dengan hati-hati, lalu kembali bekerja. Tapi isi tulisan itu terus mengganggu pikirannya sepanjang hari. Sore harinya, Aisyah memberanikan diri bertanya pada Tuan Hamad. Maaf Tuan, apakah Anda tahu tentang catatan harian almarhumah yang disimpan di rak arsip belakang? Tuan Hamad yang sedang memandangi taman dari balkon hanya mengangguk pelan. Catatan itu pernah ia titipkan sebelum wafat. Tapi aku belum pernah membukanya sepenuhnya. Terlalu berat. Aisyah menunduk. Di dalamnya ada tulisan yang sangat menyentuh tentang seseorang dari timur. Tuan Hamad menarik napas dalam, lalu menatap Aisyah. Aku tahu, dan aku percaya itu bukan kebetulan. Ia berdiri, langkahnya mendekat perlahan. Lalu ia bicara tanpa ragu. Aku percaya Allah mengirimu bukan untuk menyenangkan aku, tapi untuk menyelesaikan tugas mulia yang belum selesai. Yayasan ini adalah warisan istriku, dan aku yakin, kamulah penjaganya. Aisyah terdiam, matanya mulai berair, tapi bukan karena gembira, melainkan karena beratnya kepercayaan yang kini diletakkan di pundaknya. Namun malam itu, saat Aisyah membuka email kerjanya untuk pertama kali, ia mendapat satu pesan masuk tak bernama. Judulnya, "Aku tahu siapa kamu, dan aku tahu siapa dia dulu." Pesan itu disertai dengan sebuah file lampiran. Dengan tangan gemetar, Aisyah membukanya. Tampil foto-foto lama. Seorang perempuan muda dengan wajah tajam, bersanding dengan Tuan Hamad di sebuah acara amal. Wajah perempuan itu bukan Fatimah, tapi seseorang yang tak dikenal Aisyah. Terdapat pula artikel koran lama berbahasa Arab. Judulnya kira-kira berbunyi, "Skandal Direktur Bayangan. Siapa wanita di balik dana Yayasan Al-Mutasim?" Aisyah menelan ludah. Ia tak mengerti semuanya. Tapi ia tahu, ini bukan sekadar fitnah murahan. Ada masa lalu yang gelap. Dan kini, seseorang sedang berusaha menyeretnya masuk ke dalamnya. Keesokan harinya, Aisyah pergi ke bagian arsip pusat yayasan. Ia menelusuri semua dokumen lama, termasuk laporan keuangan yang belum pernah disentuh sejak bertahun-tahun lalu. Dan di sanalah ia menemukannya.
Sejumlah besar uang pernah dialihkan ke rekening tak dikenal, bertahun-tahun lalu, sebelum Fatimah meninggal dunia. Transaksi itu ditandatangani oleh seseorang bernama Nora. Aisyah membekukan layar komputer. Nama itu sama persis dengan salah satu nama di artikel koran lama. Dan yang mengejutkan, dalam daftar tamu acara yayasan minggu depan, nama Nora juga terdaftar. Ia akan datang. Aisyah tahu, waktunya tak banyak. Seseorang sedang berusaha menghancurkan yayasan ini dari dalam. Dan ia harus mencari tahu siapa Nora sebenarnya, sebelum semua yang ia bangun bersama Tuan Hamad hancur dalam sekejap. Sore itu, Aisyah kembali ke taman. Ia duduk di bawah pohon mawar hitam, tempat yang dulu jadi titik awal segalanya. Ia menatap langit, berdoa dalam diam. Ya Allah, jika ini jalan yang kau pilih untukku, maka kuatkan aku, sebelum aku dijatuhkan oleh fitnah yang sama seperti dulu. Angin sore berhembus lembut. Tapi Aisyah tahu, badai sedang datang dari kejauhan. Hari Minggu datang lebih cepat dari yang Aisyah bayangkan. Acara tahunan Yayasan Al-Mu Tasim akan digelar sore ini, dan untuk pertama kalinya Aisyah tampil sebagai direktur baru, wanita berhijab dari kampung yang dulunya hanya dianggap pelayan biasa. Gedung pertemuan megah di pusat kota sudah dihiasi dengan nuansa putih emas. Foto almarhumah Fatimah tergantung di atas panggung utama, dikelilingi bunga segar dan tulisan besar bertuliskan, "Melanjutkan warisan kebaikan." Tamu undangan mulai berdatangan. Dari para istri diplomat, aktivis sosial luar negeri, hingga para tokoh penting dari komunitas ekspatriat Asia. Aisyah berdiri anggun di balik meja penerima tamu, mengenakan gamis lembut berwarna pastel dan jilbab polos yang menambah kesan bersahaja. Ia berusaha tersenyum, meski dalam dadanya masih bergemuruh, bukan karena gugup tampil di depan publik, tapi karena satu nama di daftar hadir, Nora Hafed. Ia belum tahu persis siapa Nora. Apakah mantan kolega Fatimah? Saudara jauh? Atau seseorang yang punya urusan belum selesai dengan masa lalu Tuan Hamad? Dan benar saja. 1 jam setelah acara dimulai, sosok wanita elegan bergaun hitam satin dan sorban modis muncul dari pintu utama. Langkahnya tegas. Wajahnya dingin. Ia melangkah seperti tidak mengenal siapapun di ruangan itu. Saat matanya bertemu dengan Aisyah, ia tak tersenyum. Hanya melirik. Lalu menoleh pergi ke arah barisan depan. Aisyah langsung tahu, wanita itu bukan tamu biasa. Acara dimulai. Tuan Hamad naik ke atas panggung, menyampaikan pidato singkat tentang pentingnya peran perempuan dalam pendidikan anak-anak TKW. Suaranya stabil, wajahnya tenang, tapi sesekali, sorot matanya mencari keberadaan Aisyah di antara kerumunan. Mereka sudah satu visi, tapi hari ini, mereka sedang diuji. Aisyah dipanggil maju. Ia diminta menyampaikan sambutan pertamanya sebagai direktur. Langkah Aisyah gemetar, tapi ia berdiri dengan kepala tegak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat itu terucap jernih. Lalu disusul pidato yang ia susun semalaman, tentang bagaimana perempuan dari kalangan bawah bisa menjadi cahaya di tempat yang paling gelap. Tepuk tangan pun bergemuruh. Namun di antara riuhnya, Aisyah melihat Nora bangkit dari kursinya. Dengan tenang, ia melangkah ke depan, membawa sesuatu di tangannya. Sebuah map merah. "Aku ingin bicara," ucapnya. Seketika, aula menjadi senyap. "Aku Nora Hafed, pendiri yayasan ini bersamamu dulu, Hamad," ujarnya datar, menatap langsung ke arah Tuan Hamad. "Dan aku membawa bukti bahwa yayasan ini pernah digunakan untuk pencucian dana oleh salah satu orang yang kini berdiri di atas panggung ini." Semua mata berpaling ke Aisyah. Dek, darahnya seakan berhenti mengalir. "Aku tidak bicara tanpa dasar," lanjut Nora. "Aku punya dokumen transaksi dan catatan internal yang dulu sempat disembunyikan." Ia meletakkan map itu di atas meja panitia, lalu menatap Aisyah lagi. "Kalau kau benar-benar bersih, buktikan. Jangan hanya menangis dan pura-pura polos." Tuan Hamad bangkit dari tempat duduk. "Aku tahu siapa kamu, Nora. Dan aku juga tahu apa yang kamu sembunyikan selama ini."
Noura menoleh. Sorot matanya membara. Kau kira aku diam karena lemah? Aku diam karena Fatimah memintaku menjauh dari kekuasaan. Tapi sekarang, kau serahkan yayasan ini ke seorang gadis yang bahkan belum tahu apa-apa tentang dunia kita. Tegangan naik. Para tamu mulai gelisah. Beberapa mengangkat ponsel, merekam diam-diam. Aisyah berdiri tegak. Ia menatap Noura lurus-lurus. Nafasnya dalam. Silakan periksa semua laporan keuangan di bawah tanggung jawab saya. Silakan audit seluruh program yang saya jalankan sejak dilantik. Jika ada 1 rupiah saja yang tidak sesuai, saya sendiri yang akan mundur. Seketika aula menjadi hening. Tak ada getaran ketakutan di suara Aisyah. Yang ada hanyalah kejujuran dan keberanian. Tuan Hamad berdiri di sampingnya. Dan jika ada yang berani menyentuhnya tanpa dasar yang sah, aku sendiri yang akan menuntut. Noura memandang mereka berdua, lalu tersenyum miring. Kalian benar-benar naif. Dunia ini tidak semudah yang kalian pikir. Tapi baiklah, aku akan menunggu hasilnya. Ia berbalik, melangkah pergi di tengah tatapan heran seluruh tamu. Acara bubar dengan perasaan tak menentu. Sebagian simpati pada Aisyah. Sebagian mulai ragu. Malam itu, Aisyah duduk sendiri di balkon kamarnya. Ia menatap jauh ke taman di belakang istana. Pikirannya dipenuhi tanya. Siapa Noura sebenarnya? Apa benar yayasan ini dulu pernah digunakan secara tidak bersih? Dan, mengapa Fatimah tidak pernah menuliskan satupun nama Noura dalam catatan harian yang ia temukan? Ponselnya berbunyi. 1 pesan masuk. Tanpa nama. Tanpa pengirim. Hanya 1 kalimat. Jika kau terus bertahan di posisi itu, bukan hanya dirimu, keluargamu di kampung pun akan kena imbas. Aisyah terdiam. Tapi untuk pertama kalinya, bukan rasa takut yang memenuhi dadanya, melainkan rasa siap. Karena kali ini, ia tahu, ia tidak sendirian. Dan ada satu hal yang bahkan Noura pun tidak tahu. Fatimah meninggalkan surat terakhir yang belum dibuka siapapun. Dan surat itu ada di tangan Aisyah. Malam itu, lampu kamar Aisyah dibiarkan redup. Angin padang gurun bertiup lembut lewat celah balkon, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Tapi yang membuat tubuh Aisyah menggigil bukan angin malam, melainkan sebuah surat terakhir, peninggalan almarhumah Fatimah, yang baru ditemukan hari itu di dalam kotak kecil berlapis kain wol, terselip rapi di balik laci meja taman. Di bagian depan surat itu tertulis dengan tinta hitam. Untuk dibaca jika keadaan terasa tak sanggup ditanggung sendiri. Tangan Aisyah gemetar. Ia membacanya perlahan. Wahai perempuan yang kini menjaga rumah ini, jika surat ini sampai padamu, maka aku percaya engkau adalah wanita pilihan Allah yang dikirim untuk menggantikan cahaya yang pernah padam di tempat ini. Aku tahu suatu hari, masa lalu akan datang mengejar. Termasuk 1 nama, Noura. Ia adalah bagian dari cerita yang sulit aku selesaikan. Dahulu kami bersahabat, lalu kami bermusuhan. Aku memilih diam, karena tak semua kebenaran layak diumbar. Tapi jika ia datang menuding, membalikan keadaan, maka bacalah pesan ini dengan tenang. Tuanmu, suamiku, bukan lelaki sempurna, tapi dia tidak pernah melanggar apa yang kita jaga bersama. Jika kau ingin menjaga yayasan ini tetap hidup, maka jaga bukan hanya uangnya, tapi juga jaga jiwanya. Karena yayasan ini lahir bukan dari kekuasaan, tapi dari luka yang ingin disembuhkan. Air mata Aisyah menetes satu persatu. Surat itu tak panjang, tapi dalamnya seperti jurang. Ia sadar, tugas yang ia emban bukan hanya soal jabatan, laporan, atau program sosial. Tapi soal menjaga warisan hati dari 2 perempuan yang saling bertolak belakang, tapi sama-sama mencintai tempat ini. Keesokan paginya, berita mulai tersebar. Direktur baru Yayasan Al-Mu Tasim diduga menyembunyikan bukti korupsi pendahulunya. Media sosial dipenuhi komentar tajam. Sebagian menyebut Aisyah hanya boneka Tuan Hamad. Sebagian lain malah mengolok-olok latar belakangnya yang hanya seorang TKW kampung. Namun bukan itu yang membuat Aisyah hampir jatuh.
Yang paling menghancurkan adalah ketika ia menerima pesan suara dari ibunya di kampung. "Nak, kalau kamu benar-benar dalam bahaya, pulang saja. Tak apa, kita masih bisa hidup dari menjahit. Ibu takut kamu kenapa-kenapa." Suara ibunya lirih. Dan saat mendengarnya, Aisyah nyaris tak kuat. Tapi saat ia menatap surat Fatimah yang masih tergenggam di tangannya, ia tahu, ia tidak boleh mundur. Malam harinya, Tuan Hamad memanggil Aisyah ke ruang kerjanya. Ia tampak berbeda. Bukan sebagai majikan, tapi sebagai seorang lelaki yang tengah menanggung beban bertubi-tubi. "Aku minta maaf," katanya tiba-tiba. Aisyah terkejut. "Kalau sejak awal aku membuka semua rahasia yang pernah terjadi, mungkin kamu tidak akan jadi sasaran seperti sekarang." Aisyah hanya menatapnya. Tuan Hamad duduk di balik jendela besar yang menghadap taman, menyalakan lampu baca, lalu membuka sebuah berkas tua. Noura adalah rekan Fatimah saat awal mendirikan yayasan. Tapi ia ingin menjadikan yayasan ini sebagai kendaraan politik, bukan lembaga sosial. Fatimah menolaknya. Lalu mereka pecah kongsi. "Aku yang memutuskan menghentikan kerjasama dan menyimpan dokumen lama itu agar tidak tersebar." Aisyah menunduk, mendengarkan dengan saksama. "Aku tidak pernah menyangka dia akan kembali dan menargetkanmu. Tapi sekarang, semuanya ada di tanganmu, Aisyah." Tuan Hamad berdiri. Ia menatap Aisyah lama, lalu berkata, "Jika kau ingin mundur, aku tidak akan menahanmu. Tapi jika kau memilih bertahan, maka kau harus siap kehilangan banyak hal. Termasuk harga dirimu, ketenanganmu, bahkan mungkin nyawamu." Aisyah menelan ludah, tapi tidak menjawab apa-apa. Pagi harinya, saat semua staf yayasan tiba di kantor pusat, mereka dikejutkan oleh satu pemandangan. Aisyah berdiri di depan gerbang, membagikan fotokopi seluruh dokumen laporan keuangan kepada semua staf, termasuk laporan dari masa lalu yang selama ini disembunyikan. Ia juga membuat pernyataan tertulis dan mengunggahnya ke situs resmi yayasan, membuka audit internal secara publik. Langkah itu membuat banyak orang terkejut, termasuk tim pengacara yang disiapkan Tuan Hamad. Tapi Aisyah hanya berkata, "Saya tidak akan menyentuh apapun yang tidak saya buka sendiri. Dan saya tidak akan membersihkan nama siapapun, kecuali nama yayasan ini." Langkahnya tegas, kepalanya tegak, dan dari jendela ruang atas, Noura memperhatikannya dengan wajah dingin. Namun kali ini, sorot matanya tidak lagi membara, melainkan mulai ketakutan. Karena dia tahu, perempuan itu bukan hanya pelayan yang diangkat, tapi penjaga terakhir warisan Fatimah. Dan perang ini baru saja dimulai. Sejak hari Aisyah membuka semua laporan ke publik, dunia seolah terbalik. Yang sebelumnya mencibir, mulai diam. Yang sebelumnya menuding, kini perlahan mundur. Audit resmi dimulai. Hasilnya belum keluar, tapi publik mulai melihat integritas Aisyah sebagai cermin kebenaran. Namun di balik keberanian itu, Aisyah menyimpan luka dalam yang tak diketahui siapapun. Ia lelah, ia nyaris tumbang, tapi ia memilih terus berdiri. Sampai datanglah hari yang tak pernah ia duga sebelumnya. Pagi itu, Tuan Hamad mengajaknya ke taman. Taman yang dulu hanya tempat menyiram bunga, kini menjadi saksi bisu dari semua cerita mereka. Langit cerah, angin tenang, dan bunga-bunga mekar lebih indah dari biasanya, seolah ikut menyambut momen yang akan terjadi. Aisyah duduk di bangku kayu panjang, mengenakan gamis putih dan jilbab lembut yang ditiup angin. Tuan Hamad berdiri di depannya, membawa kotak kecil berwarna biru tua. Ia tersenyum, tapi senyumnya berbeda. Ada getaran, ada keraguan, tapi juga ada keyakinan. "Aisyah." Suaranya tenang, nyaris pelan. "Aku tidak pandai bicara manis. Kamu tahu itu." Aisyah menunduk, jantungnya berdebar, tapi ia berusaha tetap tenang. "Aku tahu dunia sedang ribut. Dan aku tahu kau sedang menanggung beban yang terlalu besar untuk perempuan seusiamu. Tapi aku juga tahu, Allah tidak akan menempatkan seseorang di posisi itu kalau bukan karena dia percaya pada kekuatan orang itu."
Ia berlutut. Satu lututnya menyentuh tanah. Dan dari kota kecil itu, ia membuka sebuah cincin sederhana dengan ukiran kecil bertuliskan huruf Arab, As-Sabru, kesabaran. Aku tidak ingin memaksa. Aku tidak ingin menambah bebanmu. Tapi jika kau bersedia, aku ingin menjadikanmu pendamping hidupku. Dek. Kalimat itu seperti petir menyambar di siang hari. Aisyah menatap matanya. Matanya yang dulu dingin, kini penuh harap dan ketulusan. Tapi hatinya kacau. Bukan karena ia tidak suka. Bukan karena ia tidak pernah terpikirkan. Tapi karena ia tahu, menerima lamaran ini bukan hanya soal cinta, tapi soal keberanian menghadapi dunia. Ia menunduk, menarik napas dalam. Lalu berkata, "Maafkan saya, Tuan, bukan karena saya tidak menghargai, tapi saya belum siap." Suaranya pelan, tapi pasti. Saya takut bukan karena status. Saya takut, jika saya menerima, maka orang-orang akan berpikir bahwa saya memang benar, hanya mencari posisi. Saya tidak ingin semua perjuangan saya runtuh hanya karena satu keputusan terburu-buru. Tuan Hamad tidak tersinggung. Ia mengangguk. Wajahnya tetap tenang. Tidak apa-apa. Saya tidak kecewa. Justru saya bangga. Karena kamu tetap jadi Aisyah yang saya kenal. Ia berdiri, menutup kotaknya pelan. Cincin ini akan tetap saya simpan. Sampai waktunya tepat. Aisyah tersenyum samar. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa ringan. Walau hatinya bergetar hebat. Namun keputusan itu justru membuka babak baru yang lebih berat. Noura, yang sebelumnya hanya menyerang dengan tuduhan keuangan, kini mulai menggunakan cara lain, politik media. Ia muncul di beberapa acara bincang-bincang, menyebarkan narasi bahwa Aisyah menolak lamaran karena ingin menjaga citra agar bisa masuk ke dunia politik dan internasional. Narasi itu viral. Foto penolakan Aisyah yang direkam diam-diam di taman dijadikan bahan lelucon. Captionnya menyakitkan. Miskin, tapi standar tinggi. Siapa sebenarnya Aisyah ini? Aisyah nyaris tak kuat. Tapi ada satu hal yang membuatnya tetap berdiri. Pesan singkat dari Tuan Hamad. Kau benar. Cinta tidak bisa memadamkan tugas. Tapi tugas bisa tumbuh karena cinta yang tidak egois. Aku menunggumu. Bukan sebagai milikku, tapi sebagai seseorang yang berjalan bersamaku, tanpa harus menggenggam. Pesan itu singkat, tapi membuat Aisyah menangis semalaman. Ia tahu, lelaki itu bukan lagi sekadar tuan rumah, tapi seseorang yang benar-benar mengerti bagaimana mencintai dalam diam, tanpa menuntut, tanpa memaksa. Dan ketika pagi datang, Aisyah menatap cermin. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku akan lanjut sampai akhir, sampai kebenaran berdiri di tempat tertinggi. Bukan aku, tapi kebenaran itu sendiri." Ia melangkah keluar kamar, karena Aisyah tahu, ujian belum berakhir. Dan Noura belum memainkan kartu terakhirnya. Hari itu, cuaca mendung menyelimuti kota. Langit seolah menahan hujan. Seperti hati Aisyah yang sudah terlalu lama menahan luka. Tapi bukan tangisan yang ia siapkan hari ini. Hari ini, ia akan berdiri. Bukan sebagai korban fitnah. Bukan sebagai wanita yang dikasihani. Tapi sebagai seseorang yang akhirnya memilih untuk tidak diam. 3 minggu setelah audit resmi dilakukan, hasilnya diumumkan. Ratusan orang menunggu di aula utama yayasan. Wartawan, relawan, donatur, dan perwakilan Kementerian Sosial hadir. Tuan Hamad duduk di samping Aisyah, tak berkata apapun, hanya menggenggam mei putih yang akan menjadi penentu segalanya. Perwakilan tim auditor naik ke panggung. Ia membuka dokumen resmi dan mulai membaca. Berdasarkan audit menyeluruh terhadap seluruh transaksi Yayasan Al-Mutasim dalam 5 tahun terakhir, kami menyatakan bahwa tidak ditemukan pelanggaran dalam periode kepemimpinan direktur saat ini, Aisyah binti Harun. Namun, kami menemukan indikasi pengalihan dana tak sah pada periode sebelumnya, yang terhubung dengan nama Noura Hafed. Semua terdiam.
Aisyah menunduk perlahan. Air matanya jatuh. 1 titik, lalu 2. Bukan karena menang, tapi karena beban kebenaran akhirnya diakui. Setelah semua fitnah, luka, hinaan, dan bahkan ancaman pada keluarganya, hari ini, Allah menampakkan jalannya. Namun sebelum suasana reda, seseorang berdiri dari bangku tamu. Nura. Wajahnya pucat, tapi bukan karena marah, melainkan karena seluruh layar di aula menampilkan bukti visual, rekaman lama dari CCTV ruang keuangan yayasan bertahun-tahun lalu. Video itu baru ditemukan 3 hari lalu, dari arsip manual yang tidak terhubung ke sistem digital, dan direstorasi oleh tim forensik internal. Dalam video itu, Noura terlihat jelas menandatangani sejumlah dokumen, lalu membawa koper ke dalam mobil hitam. Noura menunduk. Wajahnya tak lagi keras. Ia hanya berkata 1 kalimat. Aku hanya ingin dihargai seperti dia dulu menghargai aku. Lalu ia pergi, meninggalkan aula dengan langkah gontai, tanpa disorot kamera. Tak ada wartawan yang mengejar. Tak ada yang bersorak. Karena kebenaran tidak butuh perayaan. Ia hanya butuh disampaikan. Beberapa hari kemudian, suasana yayasan mulai tenang kembali. Program-program sosial mulai berjalan lancar. Donasi meningkat. Dan yang paling membahagiakan, sebuah sekolah kecil untuk anak-anak TKW resmi dibuka dengan nama Madrasah Fatimah Al-Mu Tasim. Didirikan dan dikelola oleh Aisyah. Pada hari peresmiannya, puluhan anak berdiri di lapangan, mengenakan seragam putih bersih. Mereka menyanyikan lagu nasional Indonesia, disusul pembacaan surat pendek dari Al-Quran. Aisyah berdiri di pinggir lapangan. Jilbabnya tertiup angin. Tangannya bergetar memegang mikrofon. Namun sebelum ia bicara, Tuan Hamad mendekat perlahan, lalu berkata, "Hari ini kamu bukan hanya penjaga. Kamu adalah cahaya itu sendiri." Aisyah tersenyum. Bukan karena dipuji, tapi karena untuk pertama kalinya, ia merasa bukan sedang menjalani cerita orang lain. Ini adalah ceritanya. Dan ia menuliskannya sendiri. Dengan air mata, keberanian, dan ketulusan. Video momen peresmian madrasah itu viral. Tapi kali ini, bukan karena gosip, melainkan karena menyentuh. Ribuan komentar berdatangan. Aku menangis menonton ini. Terima kasih sudah mewakili kami, para perempuan kecil dari kampung. Semoga Allah selalu menjaga Aisyah. Sosok sederhana, tapi membawa perubahan besar. Namun Aisyah tidak membalas komentar apapun. Ia hanya menutup ponselnya. Lalu duduk di taman kecil di belakang sekolah. Tempat yang tenang. Tempat ia selalu merasa dekat dengan Allah. Dan di sana, ia menulis sebuah catatan kecil di buku hariannya. Aku tidak pernah meminta semua ini. Tapi aku bersyukur. Allah memberikannya. Kini aku tahu, menjadi berarti tidak selalu harus tinggi. Kadang, cukup menjadi yang menjaga sesuatu tetap hidup. Meski tidak dikenal, meski tak banyak yang tahu. Saudaraku, dalam hidup ini, seringkali kita diuji bukan dengan kemiskinan, tapi dengan fitnah yang menguji harga diri. Bukan dengan kekurangan, tapi dengan pandangan rendah dari manusia. Namun percayalah, jika hati tetap dijaga, jika niat tetap lurus karena Allah, maka sebesar apapun fitnah, akan dibuka kebenarannya oleh Dia yang Maha Melihat. Aisyah bukan perempuan istimewa karena jabatan, tapi karena kesabarannya saat semua mata merendahkan. Ia tidak membalas dengan kata-kata, tapi dengan bukti dan ketulusan. Dan hari ini, kisahnya menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa kehormatan bukan sesuatu yang diberikan manusia. Kehormatan adalah sesuatu yang Allah tanam di hati orang-orang yang sabar, jujur, dan tak menyerah meski sendirian. Jika engkau sedang diuji, jangan buru-buru membela diri di depan manusia. Cukuplah buktikan di hadapan Allah, maka Dia sendiri yang akan membelamu pada waktu yang paling tepat. Semoga kita semua dijaga dari kezaliman dan diberikan hati yang kuat untuk bertahan di jalan kebenaran. Meski harus berdiri sendiri,
Amin ya Rabbal Alamin.